Dia ngambil mainanku. Dia mulai duluan. Itu bukan hanya pertengkaran. Itu adalah suara yang memecahkan harapan Anda akan keluarga harmonis. Apakah Anda lelah menjadi wasit di rumah sendiri? Apakah Anda bermimpi melihat anak-anak Anda, saudara kandung Anda saling mendukung dan saling mencintai seumur hidup? Mayoritas orang tua salah fokus pada hukuman, padahal solusinya terletak pada ilmu koneksi. Hari ini, kita bongkar 5 pilar utama psikologi anak untuk mengubah rivalitas menjadi ikatan abadi. Ini adalah rahasia untuk menciptakan rumah yang penuh cinta, bukan medan perang. Jangan lewatkan 1 detik pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Ayah Bunda di Bijak Anak. Tempat kita belajar menjadi orang tua yang membangun jiwa, bukan hanya mengurus raga. Kita semua ingin anak-anak kita akur. Itu adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan pada mereka. Video ini adalah peta jalan Ayah Bunda. Sebelum kita selami rahasia ilmiahnya, dukung misi ini. Jika Ayah Bunda merindukan rumah yang damai, tekan tombol like sekarang juga. Dan subscribe channel Bijak Anak ini agar kita bisa terus berbagi ilmu penting tentang parenting. Ayah Bunda menginginkan kedamaian, mendambakan tawa hangat di antara anak-anak. Tapi pernahkah Ayah Bunda berhenti dan melihat? Anak-anak tidak melihat apa yang Ayah Bunda katakan, tetapi mereka memfotokopi persis apa yang mereka lihat dari tingkah laku kita. Bayangkan, Ayah Bunda adalah cermin bagi jiwa anak. Apa yang dipantulkan cermin itu? Jika kita ingin mereka saling menghormati dan menyayangi, Ayah Bunda harus menjadi model utama dari cinta dan penghormatan itu sendiri, terutama saat Anda sendiri sedang marah atau lelah. Dosa pertama, racun favoritisme dan label. Ini adalah bom waktu yang paling cepat meledakkan hubungan saudara kandung. Label. Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi ketika Anda berkata, kakak memang paling pintar, adik memang paling penurut, Anda baru saja menginstal virus persaingan di rumah Anda. Anak yang dilabeli pintar merasa tertekan. Ia takut mencoba hal baru karena takut gagal dan kehilangan labelnya. Anak yang dilabeli cengeng atau pembuat onar merasa tidak terlihat dan akan terus mengulang peran negatif itu untuk menarik perhatian. Mereka belajar bahwa kasih sayang Anda adalah transaksi, bukan pemberian cuma-cuma, dan mereka harus bersaing untuk mendapatkan perhatian Anda. Mereka mulai melihat saudaranya bukan sebagai sekutu, tetapi sebagai rival yang harus disingkirkan dari hadapan Anda. Hentikan tragedi ini sekarang juga. Fokuslah pada usaha anak, bukan pada sifat bawaannya. Alih-alih berkata, kamu anak baik karena diam. Katakan, terima kasih, kamu sudah berusaha keras bersabar menunggu giliran. Dosa kedua, mencontohkan sebuah pertengkaran. Apa yang terjadi saat Ayah Bunda berdebat dengan pasangan? Apakah anak melihat ayah bundanya berteriak, membanting pintu, atau saling menyalahkan? Jika iya, jangan heran jika 5 menit kemudian mereka melakukan hal yang sama saat berebut mainan. Ayah bunda adalah mentor emosi mereka. Anak-anak butuh melihat proses perbaikan. Ketika ayah bunda membuat kesalahan, misalnya membentak pasangan atau anak, tunjukkan pada mereka cara meminta maaf dengan tulus. Katakan, ayah atau ibu minta maaf sudah menaikkan suara. Itu salah, dan kita bisa bicara lagi dengan tenang. Ini adalah kunci yang mengubah ayah bunda menjadi sumber konflik menjadi guru ketenangan. Dengan menjadi teladan cinta dan mengakui ketidaksempurnaan, ayah bunda memberikan anak-anak Anda peta jalan yang jelas. Keluarga adalah tim yang saling menghormati bahkan saat sulit. Jika sebelumnya kita membuang racun label, kini saatnya kita membangun struktur yang menggantikannya, budaya tim yang kuat. Inilah inti dari hubungan saudara kandung yang sehat. Mereka harus melihat satu sama lain sebagai sekutu,
bukan sebagai pesaing yang berebut sumber daya, cinta, perhatian, pujian. Kesalahan fatal merayakan kompetisi individu. Banyak orang tua secara tidak sengaja memicu persaingan dengan terus-menerus membandingkan atau hanya memuji pencapaian individu. Wah, kakak dapat nilai A. Adik, kapan kamu bisa seperti kakak? Pujian seperti itu meskipun niatnya baik, mengirim pesan, hanya ada ruang untuk satu orang yang menang di keluarga ini. Anak yang kalah akan mulai membenci atau bahkan menyabotase kesuksesan saudaranya. Ini adalah benih pertama dari permusuhan jangka panjang. Kita harus merubah alur cerita ini. Fokus kita harus bergeser dari apa yang kamu lakukan menjadi apa yang kita lakukan. Strategi jitu, kerjasama yang disengaja. Ayah bunda harus secara aktif menciptakan situasi di mana anak-anak membutuhkan satu sama lain untuk berhasil. Inilah pelajaran terbaik tentang interdependensi. Tugas bersama wajib. Berikan tugas rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan sendirian. Misalnya, kakak, kamu bertanggung jawab melipat selimut, dan adik, kamu yang merapikan bantal. Kalian harus selesaikan bersama ya sebelum boleh main. Proyek keluarga. Libatkan mereka dalam proyek seperti membuat kue, satu mengukur, satu mengaduk, atau membangun benteng besar yang jelas membutuhkan 2 insinyur handal. Ganti bahasa puji. Alih-alih, hebat nak, kamu selesai sendiri. Katakan, wow, kalian hebat. Kerjasama tim kalian yang membuat kamar ini selesai bersih. Kalian saling melengkapi. Ketika mereka bekerja sama dan ayah bunda merayakan sinergi mereka, otak mereka mulai mengasosiasikan kehadiran saudara mereka dengan perasaan berhasil dan kebahagiaan, bukan dengan ancaman. Ingat, hubungan saudara kandung adalah hubungan kerjasama terlama dan paling intens yang pernah mereka miliki. Jika ayah bunda tidak mengajarkan mereka keterampilan kerjasama di rumah, bagaimana mereka akan bertahan di dunia yang kompetitif ini? Jadikan rumah sebagai tempat latihan terbaik untuk kolaborasi seumur hidup. Hentikan peran wasit dan mulai berperan sebagai pelatih tim yang bangga melihat anggota timnya saling mendukung. Anak-anak yang bekerja sama akan tumbuh saling mencintai. Di hati setiap perselisihan dan kecemburuan saudara kandung, terdapat satu akar masalah yang sama. Tangki cinta yang bocor. Anak-anak bersaing bukan karena mereka jahat. Mereka bersaing karena mereka merasa sumber daya terpenting di rumah, yaitu perhatian dan kasih sayang ayah bundanya, adalah terbatas. Ketika salah satu anak melihat ayah bunda memberikan perhatian penuh kepada saudaranya, alarm internal mereka berbunyi. Saya ditinggalkan. Saya harus berjuang untuk mendapatkan bagian saya. Inilah yang memicu drama dan tantrum yang membuat ayah bunda lelah. Strategi kunci, waktu 1 per 1 atau one-on-one. Ayah bunda harus membuktikan kepada setiap anak secara terpisah bahwa cinta ayah bunda tidak terbatas dan tidak harus dibagi. Ini bukan tentang menghabiskan seluruh akhir pekan. Ini tentang 10 hingga 15 menit emas setiap hari secara eksklusif hanya dengan satu anak. 15 menit emas ketika ayah bunda bermain balok dengan si sulung tanpa sambil mengecek email. Atau saat Anda membaca buku dengan si bungsu tanpa memikirkan pekerjaan. Dampaknya, rasa aman. Selama 15 menit itu, anak menerima pesan, saya cukup, saya penting, saya spesial. Ketika tangki cinta mereka penuh, mereka tidak lagi melihat saudara mereka sebagai pesaing, melainkan sebagai bagian dari keluarga yang aman. Mereka menjadi lebih tenang dan lebih murah hati. Strategi kunci lainnya mengajarkan bahasa perasaan atau EQ. Seringkali pertengkaran kecil berubah menjadi ledakan besar karena anak-anak tidak tahu bagaimana mengkomunikasikan frustrasi mereka dengan benar. Mereka menggunakan agresi sebagai alat komunikasi. Tugas ayah bunda adalah menjadi penerjemah emosi. Ajari anak untuk mengenali perasaannya. Saat si kakak memukul adiknya karena berebut mainan, jangan hanya menghukum. Minta ia. Coba tarik nafas, katakan pada mama,
apa yang kamu rasakan. Jika ia menjawab marah, validasi. Ya, Mama lihat kamu marah karena adik mengambil mainanmu. Marah itu boleh, memukul tidak boleh. Dengan melabeli, marah, kesal, cemburu, anak belajar bahwa emosi adalah kata-kata, bukan tinju. Mereka mendapatkan kendali atas perasaan mereka. Anak yang memahami emosinya sendiri akan lebih mudah berempati dan tidak akan mudah menyerang saudaranya. Ingatlah, rumah yang damai dibangun di atas fondasi anak-anak yang merasa aman dan dicintai secara individu. Ini adalah momen yang paling menguras energi orang tua, ketika suasana rumah pecah oleh teriakan dan tangisan. Naluri kita adalah langsung melompat masuk, memutuskan siapa yang salah, dan memberikan hukuman. Stop! Dengan melakukan itu, ayah bunda telah merampas kesempatan emas anak untuk belajar keterampilan hidup paling penting, menyelesaikan masalah. Kesalahan fatal, menghukum sebelum mengajar. Ketika Anda langsung menghukum, ayah bunda mengajarkan anak untuk menyembunyikan perselisihan atau berbohong agar tidak dihukum. Ayah bunda tidak mengajari mereka cara bernegosiasi. Anda hanya mengajari mereka cara memenangkan pertengkaran di mata Anda. Solusi, fasilitasi, bukan hakim. Ayah bunda harus mundur dari peran wasit dan menjadi fasilitator keadilan. Strategi kunci A, sistem pendinginan atau cool down system. Konflik yang meledak harus diredam dulu. Jangan coba bicara saat emosi masih tinggi. Pisahkan, ketika terjadi bentrokan, segera pisahkan anak-anak dan kirim mereka ke tempat tenang, bukan kamar hukuman, tapi tempat untuk menenangkan diri selama beberapa menit. Validasi jarak jauh. Dekati mereka satu persatu setelah 1-2 menit. Katakan, Mama lihat kamu sangat marah. Tenangkan dirimu. Kita akan bicara setelah semua orang tenang. Ayah bunda mengajarkan mereka bahwa keputusan penting tidak pernah dibuat di bawah pengaruh amarah. Strategi kunci B, negosiasi bersama atau pemecahan masalah. Setelah mereka tenang, panggil mereka kembali. Jangan fokus pada siapa yang salah, fokus pada solusi yang adil. Langkah 1, setiap pihak berbicara tanpa interupsi. Minta si A menjelaskan perasaannya dan si B hanya mendengarkan. Lalu balik. Ini mengajarkan mendengarkan aktif. Langkah kedua, cari kebutuhan inti. Bukan tentang mainan mana yang benar, tapi apa yang mereka inginkan dari mainan itu. Misalnya, si kakak ingin merasa dihormati, si adik ingin dimasukkan dalam permainan. Ayah bunda tidak boleh memberi solusi. Biarkan solusi datang dari mereka. Tugas ayah bunda adalah memastikan solusinya adil. Dengan cara ini, kita tidak hanya menyelesaikan masalah hari ini, tapi kita sedang memberikan mereka seperangkat alat negosiasi yang akan mereka gunakan saat memilih pasangan hidup, berinteraksi dengan rekan kerja, dan membesarkan anak-anak mereka kelak. Ayah bunda mengajarkan mereka untuk menjadi pembawa damai yang kompeten, bukan hanya anak penurut. Ayah bunda telah meletakkan fondasi keamanan, bab 3, dan mengajarkan cara bertengkar yang sehat, bab 4. Sekarang, waktunya membangun benteng kasih sayang yang tak akan bisa dihancurkan oleh konflik kecil di masa depan. Kunci terakhir ini adalah tentang menanamkan memori positif dan mengajarkan mereka menjadi pemandu sorak terbaik bagi satu sama lain. Strategi kunci A, ritual ikatan yang sengaja. Hubungan yang kuat dipelihara oleh kenangan indah, bukan hanya ketiadaan pertengkaran. Ayah bunda harus secara sengaja menciptakan waktu dan ritual di mana mereka bersenang-senang bersama. Malam game bersama. Tetapkan satu malam sebagai malam tim keluarga, di mana mereka harus bekerja sama dalam permainan papan. Waktu cerita bersama. Minta si kakak membacakan cerita untuk si adik.
Ini mengajarkan tanggung jawab sekaligus kehangatan. Proyek kenangan ajak mereka membuat scrapbook kenangan lucu bersama. Ini bukan sekedar mengisi waktu. Ini adalah menjahit memori kebahagiaan yang akan menjadi jangkar mereka saat badai pertengkaran datang. Ketika mereka mengingat betapa menyenangkannya saat bekerja sama, konflik akan terasa kecil. Strategi kunci B. Menjadi pemandu sorak terbaik, meredakan iri hati. Inilah inti dari cinta tanpa syarat di antara saudara kandung. Anak harus belajar bahwa kesuksesan saudara tidak mengurangi nilai dirinya. Ketika si kakak memenangkan lomba lari, jangan hanya memujinya, segera libatkan si adik. Dorong si adik untuk memuji. Ayo adik, katakan pada kakak betapa bangganya kamu. Hubungkan usaha bersama. Kakak bisa menang karena adik selalu berlatih bersama kakak di halaman. Sebaliknya, jika si adik merasa sedih, libatkan si kakak untuk menghibur. Dorong mereka untuk saling menjagai. Misalnya, meminta si kakak untuk menjadi mentor saat si adik belajar sepeda. Dengan cara ini, ayah bunda mengubah dinamika keluarga. Keberhasilan satu anak menjadi keberhasilan yang dirayakan bersama. Kegagalan satu anak menjadi tanggung jawab dukungan bersama. Pikirkan tentang warisan ini. Anak-anak tidak hanya akan saling menyayangi di rumah, tetapi mereka akan tumbuh menjadi orang dewasa yang tahu cara membangun jaringan dukungan yang kuat di dunia luar. Mereka akan menjadi individu yang mampu merayakan kebahagiaan orang lain tanpa merasa terancam. Ini adalah hadiah seumur hidup yang Anda berikan. Ayah bunda, kita telah menyelesaikan perjalanan ini. Ayah bunda kini memegang 5 kunci praktis untuk mengubah rivalitas di rumah menjadi ikatan seumur hidup yang saling menyayangi. Ingatlah selalu, rumah tangga harmonis bukanlah keajaiban. Itu adalah hasil dari pola asuh yang disengaja dan penuh kesabaran. Pilih warisan ayah bunda. Cinta dan dukungan bukan pertengkaran dan kompetisi. Mulai hari ini, jadilah teladan. Ubah tugas menjadi kerja tim. Dan ajarkan resolusi damai. Misi ayah bunda bukan membuat mereka tidak bertengkar, tetapi mengajari mereka cara memperbaiki diri setelah bertengkar. Sekarang, tunjukkan komitmen ayah bunda pada keluarga. Tulis di kolom komentar, kami tim. Jadikan ini janji ayah bunda untuk membangun budaya kerjasama di rumah. Jika video ini memberi ayah bunda harapan baru, like dan share video ini kepada orang tua lain. Ayah bunda bisa menjadi jembatan bagi kedamaian di keluarga lain. Terima kasih telah berjuang untuk cinta tanpa syarat. Sampai jumpa di video berikutnya, dan teruslah menanamkan benih kasih sayang.